Nah, selain asuransi, nanti sepeda listrik itu juga harus di plat nomorkan. Jadi ada plat nomor seperti sepeda motor bensin. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Hello Daddy. Jadi di sini saya sharing daily vlog saya di sini dan mungkin berbagi informasi tentang Taiwan yang saya tahu gitulah ya. Dan mungkin dari teman-teman yang nonton channel ini mungkin ada yang lebih tahu dari yang saya sharing, bolehlah kita saling sharing, saling berbagi informasi, boleh tulis di kolom komentar agar teman-teman lain yang belum tahu bisa lebih paham lagi dan lebih tahu lagi. Oke. Ya, semoga juga buat teman-teman yang nonton channel ini selalu diberi kesehatan dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Oke, kali ini saya mau bahas sedikit tentang ini ya teman-teman. SIM di Taiwan. Sepeda listrik dan SIM gitulah. Nah, jadi teman-teman di sini banyak nih teman-teman kita yang kerjanya itu tidak diperbolehkan pakai sepeda motor. Bahkan ada yang tidak diperbolehkan pakai sepeda listrik, itu ada loh. Jadi memang kebijakan dari perusahaan itu sendiri, dari kebijakan dari pabriknya gitulah. Jadi tidak semua teman PMI yang ada di sini itu diperbolehkan pakai sepeda listrik. Malah sepeda motor. Tidak tahu kenapa, yang pasti itu adalah yang kebijakan seperti itu. Jadi mereka kerja pun kalaupun di sini udah lama tetap pakai sepeda ontel gitu loh. Mungkin pabriknya deket atau mungkin alasan lain, tidak paham lah. Nah, jadi buat teman-teman yang diperbolehkan pakai sepeda listrik, teman-teman tenang aja, soalnya sepeda listrik di sini teman-teman tidak perlu harus punya SIM. Jadi memang tidak pakai SIM gitu ya untuk sepeda listrik. Tidak perlu SIM. Nah, tapi untuk peraturan yang baru sekarang, entah ini mulai pastinya kapan dan kayak masih gini loh, simpang siur dan kayak peraturannya pun masih bisa berubah-ubah. Nah, untuk peraturan yang baru untuk sepeda listrik, ini yang pasti tentang asuransi. Jadi harus ada asuransinya. Untuk berlakunya saya juga kurang tahu detailnya seperti apa. Ada yang bilang per setahun, ada yang bilang per 3 tahun. Masih belum tahu saya untuk detail info tersebut. Nah, selain asuransi, nanti sepeda listrik itu juga harus di plat nomorkan. Jadi ada plat nomor seperti sepeda motor bensin. Dimana sebelumnya sepeda listrik tuh hanya tulisan Mandarin dan itu bacanya sepeda listrik gitu aja sih. Dan ada sertifikasi tanda petir gitu. Nah, kalau yang terbaru sekarang untuk sepeda listrik itu harus memakai plat nomor kendaraan. Jadi sama kayak motor bensin gitu teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman yang misalkan beli motor bekas itu nggak perlu khawatir lah, karena juga peraturan itu mungkin masih berlaku pastinya itu satu tahun lagi, jadi di tahun 2025 lah.
Karena sebelumnya di tahun kemarin itu dikasih kelonggaran. Nah, tapi untuk asuransi itu harus punya dulu, gitu kan. Asuransi harus punya dulu, sebab untuk punya plat itu harus punya asuransi dulu. Nah, untuk platnya diberi kelonggaran sampai berakhirnya tahun 2024 ini. Nah, cuman peraturan itu memang bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman diperbolehkan beli motor bensin, atau enggak teman-teman hendak mau beli motor bensin gitulah. Nah, kalau motor bensin itu wajib punya SIM. Jadi teman-teman bisa pakai SIM Taiwan, bisa buat SIM Taiwan, ataupun teman-teman buat SIM internasional. Cuman kalau SIM internasional teman-teman buat dari sini memang lumayan mahal. Nah, cuman kalau teman-teman mungkin masih ada di Indo, teman-teman buat SIM internasional itu akan jauh lebih murah. Kalau memang teman-teman udah niatkan dari Indo buat SIM internasional, akan dapat lebih murah gitu loh. Kalau di sini teman-teman buat SIM Taiwan itu sehari bisa langsung jadi. Untuk biayanya pun sekitaran 600 sampai 700 NT. Itu udah semuanya ya. Tergantung teman-teman untuk tesnya lulus enggaknya. Jadi ada tes teori sama tes berkendara, tes praktek. Jadi hampir sama lah, ada teori ada praktek, cuman ya tidak serumit di Indo kalau tes prakteknya kayak gitu. Nah, kalau SIM internasional di sini itu sekitaran 3.500 sampai 4.000 NT untuk SIM internasional. Dan itu pun teman-teman masih harus legalisir. Jadi legalisir atau enggak kayak lapor SIM-nya itu ya, biar diakui di sini ke samsat terdekat. Jadi nanti dapat stempel dari samsat terdekat. Seperti itulah. Nah, jadi ya kalau dibilang ya plus minus lah, tergantung kebutuhan juga. Mau sepeda listrik atau sepeda motor bensin, semua tergantung kebutuhan teman-teman. Mungkin kalau sepeda listrik ya kita tinggal cas aja kan, nggak perlu beli bensin. Nah, cuman jarak tempuhnya kayak gitu kan. Kalau untuk motor bensin ya kayak gitu, kita udah tahu, udah biasa pakai motor bensin di Indonesia. Cuman kita harus punya SIM. Dan di sini untuk peraturan di lalu lintas itu memang ketat banget. Karena semuanya itu serba CCTV. Serba CCTV, jadi kita melanggar apapun nanti akan terekam CCTV dan kita akan dapat surat yang akan dikirim ke alamat kita kayak gitu loh. Nah, kalau pembelian motor itu biasanya langsung tercatat antara nomor sama identitas kita kayak gitu. Jadi kalau ada masalah di jalan, jadi yang terkena tilang itu istilahnya yang atas nama yang terdaftar di motor tersebut kayak gitu. Nah, teman kalau sepeda listrik ya aman-aman aja sih. Kecuali mungkin parkir sembarangan, kalau melanggar lalu lintas itu tetap kena. Jadi teman tetap harus hati-hati ya. Oke, mungkin sekian video singkat dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari sini. Teman-teman yang lagi proses, semoga prosesnya selalu diberi kelancaran. Amin. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.